diutus saja atau mereka ada pembawa misi yang harus mereka kerjakan? Bisa? Bisa. Oke. Sebelum itu, Ibu akan tampilkan videonya sedikit saja, nanti kemudian kita bahas bersama-sama. Tujuan diutus dengan Rasul. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia, sehingga Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Oke, sebelum Ibu lanjut, kalau lihat dari gambarnya ada gambar perahu, berarti itu kisah Nabi apa? Kisah Nabi? Manusia pilihan Allah inilah yang dinamai Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul diutus Allah dengan tugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu mengenal Allah dan tanpa mengikutinya. Jadi katanya Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, memberikan kabar dan memberikan peringatan kepada orang yang suka berbuat maksiat atau dosa. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke? Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
memiliki sifat-sifat mulia seperti disiplin, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan falsafah, cerdas. Dengan sifat-sifat ini Rasul menjelaskan teladan yang nyata tentang bagaimana harusnya manusia menjalankan perintah Allah, berinteraksi dengan sesama dan menjalani kehidupan. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa tujuan diutusnya Rasul menurut kelompok 1? Menyucikan jiwa manusia. Ya. Rasul diutus untuk menyucikan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk seperti syirik, kemunafikan, dan kezaliman. Mereka membimbing umat agar berakhlak mulia, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Ada. Silakan kembali ke kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Judulnya apa? Tujuan? Nabi dan Rasul. Oke. Apa aja menurut kelompok 2? 1. Mendidik manusia ke jalan yang lurus. Rasul diutus untuk menunjukkan jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yaitu agama Allah yang benar yang mengantarkan manusia kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Rasul membimbing manusia agar tidak tersesat dalam kesyirikan, kebodohan, atau hawa nafsu. Oke. Selanjutnya yang kedua, apa lagi? Mengajak kepada tauhid dan menolak kemusyrikan. Tugas utama Rasul adalah menyeru umat manusia untuk hanya menyembah Allah, tauhid, dan menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selainnya, kemusyrikan. Rasul mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan kembali ke tempat duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Judulnya? Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Oke, menurut kelompok 3 apa ya tujuan diutusnya Nabi dan Rasul? 1. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya. Rasul berfungsi sebagai pemberi kabar gembira, basyir, kepada orang-orang yang beriman tentang balasan surga dan keberkahan hidup. Di sisi lain, mereka juga sebagai pemberi peringatan, nazir, kepada yang ingkar agar menjauhi dosa dan siksa neraka. Selanjutnya yang kedua, apa lagi menurut kelompok 3 tujuan diutusnya Nabi dan Rasul? Menegakkan keadilan. Rasul juga bertugas menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, baik dalam hukum, sosial, maupun ekonomi. Mereka mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap semua makhluk tanpa memandang status atau golongan. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa lagi? Menyempurnakan
keimanan. Oke. Itu dia. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul adalah menyebarkan ajaran tauhid dan keimanan. Selanjutnya yang ketiga, wahyu. Memberikan petunjuk hidup yang lurus. Oke, jadi kasih tahu hidup yang lurus itu petunjuknya seperti mana? Itu yang merupakan tugas Nabi dan Rasul. Selanjutnya, Akila. Menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Nah ini dia tugas utama Nabi dan Rasul juga menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Terus kemudian Citra. Membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi Nabi dan Rasul tugas utamanya juga membimbing manusia ke jalan yang benar. Terus terakhir Afifah. Membebaskan manusia dari kebodohan. Membebaskan manusia dari kebodohan. Itu dia. Jadi kesimpulannya apa? Naura silakan baca kesimpulannya. Tujuan diutusnya Rasul Allah adalah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan membangun peradaban yang adil dan sejahtera, maupun mari kita renungkan pesan-pesan Rasul Allah dan terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi Nabi dan Rasul itu memiliki tujuan diutusnya. Sekarang perhatikan. Oke, Rasul Allah itu diutus untuk memenuhi berapa tujuan yang berkaitan dengan Allah, terus sesama makhluk dan alam semesta. Oke, Rasul Allah silakan baca, Abel. Rasul Allah diutus sebagai pendidik, pemberi kegiatan, Peringatan. dan berita dalam pengharapan bagi umat manusia. Ya. Rasul adalah wujud kasih sayang Allah untuk menyelamatkan umat dari kebinasaan dan Menuju. menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Bagus. Oke, dengan adanya ajaran Nabi dan Rasul dapat mempererat hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dan terakhir dengan siapa? Bagus, dengan alam semesta. Nah, ini lengkapnya tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, ini dia. Ada berapa